kebetulan saya juga masih punya tenggan, istilahnya rumah tenggan itu rumah saya di Jalan Keputren. Saya juga ingin melihat keadaan di sana seperti apa. Ya, 5 tahun, hampir 5 Karena tahun. sudah hampir 5 tahun kami tinggal tenggan dan sangat memprihatinkan. Saya nggak keluar dari keraton itu tidak membawa apa-apa, hanya baju atau kabar dengan anak saya, semua saya tinggalkan. Saya mau ambil tidak boleh. Itu. Terus saya dengar Pak Kapolres bicara kalau ini masalah keluarga. Jadi yang berbicara yang keluarga, yang punya darah dalam. Orang lain nggak usah bicara. Gitu. Seperti semalam Anda bicara dengan siapa? Dengan Dani kan? Saya dari lahir saya di Keraton. Saya nggak lahir di rumah sakit, saya lahir di Keraton. Sampai saya dewasa, menikah, kemudian menjadi janda kembali lagi ke Keraton. Saya tidak pernah mengenal Dani. Dani itu datang ketika kita sudah diusir masuk. Saya nggak tahu dia itu siapa. Jadi jangan bilang kalau kamu itu anggota keluarga. Jadi saya minta kalau memang ini urusan keluarga, yang bicara ya keluarga, orang lain nggak usah bicara. Saya nggak kenal itu Dani, saya nggak kenal itu Dodo. Gitu. Bisa dipahami ya? Hari itu saya nggak kenal, Ferry itu saya juga nggak kenal. Dia masuk itu setelah kita pergi. Gitu. Dan gitu sih. Jadi jenengan juga salah kalau jenengan telepon Ferry terus ditanya gimana Pak Ferry? Oh saya nggak tahu. Kemarin ada yang ngomong wartawan, saya telepon Pak Ferry katanya Pak Ferry nggak tahu nggak dibayar. Itu pengacara kan seperti itu. Oh nggak dibayar ya nggak tahu, nggak dibayar baru tahu kan begitu. Nah itu seperti itu, apakah bisa dibilang itu darah dalam? Oh darah dalam nggak akan bicara seperti itu. Gitu ya, jadi paham ya. Saya kemarin itu kayak seperti Dani itu sudah berhadapan dengan saya berkali-kali. Waktu saya bangun bekas kantor kelurahan Jembaluarti itu saya bangun untuk kantor alun-alun itu. Dia datang, mengaku juga utusannya Sinuwun. Diminta untuk stop karena tidak ada izin Sinuwun. Saya ngomong, Mas, kalau memang saya itu harus izin Sinuwun, ayo antar saya ketemu Bapak, saya tak matur minta izin. Enggak juga Dani, katanya apa? Saya enggak pernah ketemu Sinuwun. Nah kalau enggak pernah ketemu Sinuwun, siapa yang nyuruh? Kan lucu. Katanya daunnya Sinuwun, katanya utusan dalam, tapi enggak pernah ketemu. Lah saya nyuruh kamu kasih apa? Kan begitu. Jadi masuk akal ya kalau sekarang kami semua itu tidak, setiap ada orang ngomong daun dalam, semua di sini bisa kok jenengan saya utusannya Sinuwun, bisa kok ngomong seperti itu. Benar nggak? Masuk akal nggak? Ngaten nggih? Jadi saya minta penjenengan menulis juga dengan hati nurani, dengan lebih bijak mana yang harus ditulis, mana yang tidak. Oke, kembali ke saya sebenarnya. Ya, rada mundur ya. Mundur ya. Yang semacam rangkuman dan kesimpulan apa yang saya lakukan selama 3 hari 2 malam ini. 3 hari 2 malam. Penyelamatan Keraton Surakarta Diningrat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddha, nama budaya, salam kebijakan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat karunia, berkat dan hidayahnya sehingga siang ini kita bisa bersama-sama bertemu di dalam keadaan sehat walafiat. Setelah mencermati dengan seksama situasi dan kondisi Keraton Surakarta Hadiningrat saat ini, mendengarkan aspirasi keluarga besar dinasti Mataram Keraton Surakarta Hadiningrat dan mempertimbangkan dengan sangat mendalam serta setelah merenungkan dan
bermunajat kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan memanjatkan doa kepada leluhur dinasti Mataram Keraton Surakarta Hadiningrat dengan dilandasi keinginan luhur untuk terus berjuang melestarikan khasanah budaya peninggalan dinasti Mataram Keraton Surakarta Hadiningrat baik fisik maupun nilai luhur. Maka hari ini Sabtu tanggal 13 Februari bertempat di Keraton Surakarta Hadiningrat, izinkan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Dinasti Mataram Keraton Surakarta Hadiningrat beserta seluruh khasanah budaya dan warisannya baik berupa barang bergerak dan atau tidak bergerak di dalam maupun di luar negeri yang masih dalam penguasaan Keraton Surakarta Hadiningrat maupun penguasaan dan atau pengelolaan pihak-pihak lain harus diselamatkan sebagai warisan kekayaan dinasti Mataram Keraton Surakarta Hadiningrat dan bukti tapak sejarah peradaban bangsa. 2. Penyelesaian secara tuntas persoalan Keraton Surakarta Hadiningrat akan dilakukan oleh keluarga inti dinasti Mataram Keraton Surakarta Hadiningrat secara musyawarah dan damai dan kekeluargaan. Ini keinginan juga Presiden kita yang mana sudah beberapa kali sejak tahun 2004 mengutus tim-tim nggak pernah selesai. Jadi ini harus kita sendiri karena ini adalah permasalahan internal keraton. Ngaten. 3. Sahadap sampeyan dalem ingkang sinuwun kanjeng susunan Pakubono dicintai keluarga besar dinasti Mataram serta akan diaturi, diajak dan dalam bermusyawarah dan sabda tangan di dalem yang dilakukan sebelum sesudah hari ini yang sesuai ketentuan adat Keraton Surakarta akan dipatuhi. Sabda itu menunjukkan sinuwun sendiri. 4. Untuk menyudahi permasalahan polemik dan kegaduhan yang sudah berlangsung sejak tahun 2004 serta sambil menunggu kepastian sabdo panjenengan dalem sabdo sahadap sampeyan dalem ingkang sinuwun kanjeng Susunan Pakubono 13, maka hubungan Keraton Surakarta Hadiningrat dengan pihak-pihak lain sementara waktu dijalankan oleh Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat dan akan dilakukan koordinasi sebaik-baiknya dengan pemerintah Indonesia. Pemerhati dan pecinta budaya serta KGPAA Panembahan Agung Tejo Ulan maupun Sentono Dalem dan Kawula Dalem Keraton Surakarta Hadiningrat. 5. Kepada keluarga besar dinasti Mataram Keraton Surakarta Hadiningrat untuk tetap kompak bersatu bergotong royong sesuai kemampuan dan kapasitasnya untuk menyelamatkan Keraton Surakarta Hadiningrat bersama-sama pemerintah Indonesia, para pencinta dan pemerhati budaya, juga segenap abdi dalem maupun kawula dalem di dalam dan di luar negeri. 6. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan maksud dibuatnya keputusan ini akan dimusyawarahkan dan dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Demikian keputusan ini ditetapkan untuk menjadikan pedoman dan mohon maklum adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita terus bertanya dengan Mapolres. Intinya tidak ada yang bilang kita mengurung diri. Kita memang benar-benar mereka bicara seperti itu, mengcounter seperti itu karena IG saya stories
histori saya yang mereka istilahnya membuat kita nggak bisa makan, nggak bisa mandi karena air dimatikan, karena listrik dimatikan, gas diambil. Itu yang terjadi, dan saya berani bersumpah demi anak saya. Ya, jadi intinya kalau mereka bilang tidak mengurung, bohong. Siap-siap,